Shalom, damai di hati. Puji Tuhan saudaraku, kita jumpa lagi hari ini, Jumat 30 Januari 2026 dalam Renungan Harian Keluarga dari channel YouTube Gemi Maranatha Selatan. Mari kita mengisi hari baik pemberian Tuhan ini dengan belajar lagi kebenaran firman Tuhan dan mengawali semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau, kami bersyukur untuk kehidupan hari baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami mau hidup dalam ketaatan kesetiaan kepadamu menjalani kehidupan ini, karena itu kami rindu dibekali lagi dengan firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya menuntun kami, agar kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Ampun kami dari salah dan dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dalam kitab 1 Yohanes 2, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan demikian. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Mari merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema melawan keinginan dunia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika memperhatikan dunia sekarang ini, kita akan dapat melihat betapa pesatnya perkembangan dalam berbagai sektor dan aspek kehidupan. Seiring dengan berbagai perkembangan tersebut, maka berbagai tawaran dunia pun seolah semakin marak di sana-sini. Berbagai tawaran dunia kadangkala membuat orang percaya terbuai oleh karena kenikmatan dan kesenangan sementara yang didapatkan. Nah, firman Tuhan hari ini memberikan peringatan yang tegas tentang bahaya mengasihi dunia. Di sini menunjuk pada sistem nilai, pola pikir, dan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah. Ini bukan tentang mencintai hal-hal baik dalam hidup, tetapi tentang di mana kita menempatkan prioritas dan kesetiaan utama kita. Hal-hal dalam dunia yang disebutkan adalah keinginan daging yang merujuk pada hasrat dan nafsu yang tidak terkendali. Keinginan untuk memuaskan diri sendiri tanpa batasan moral. Keinginan mata yang berhubungan dengan kecenderungan kita untuk menginginkan apa yang kita lihat, seringkali berkaitan dengan materialisme dan hedonisme. Keangkuhan hidup atau kesombongan dan ambisi yang berlebihan, keinginan untuk meninggikan diri sendiri di atas orang lain dan bahkan di atas Tuhan Allah. Nah, firman hari ini menegaskan bahwa kasih akan dunia dan kasih akan Bapa tidak dapat berdampingan dalam hati kita. Warga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini sebagai keluarga Kristen, kita diajak untuk memeriksa hati kita dengan jujur. Seberapa besar pengaruh dunia dalam hidup kita? Apakah lebih didorong oleh nilai-nilai duniawi atau oleh kasih kepada Tuhan Allah? Mungkin saja tanpa kita sadari telah jatuh ke dalam jurang yang dalam, buayan keinginan duniawi yang begitu kita nikmati sehingga menggantikan posisi Tuhan Allah sebagai pusat hidup kita. Hal ini bukan berarti kita mengisolasi diri dari dunia luar, melainkan untuk hidup dengan prioritas yang benar, yaitu menjadikan kasih kepada Tuhan Allah sebagai yang utama, bukan hal-hal duniawi. Nah, ingatlah bahwa meskipun kita ada dalam dunia, tetapi kita bukan dari dunia. Dengan demikian, sebagai keluarga Kristen, kita dapat menjadi terang, membawa pengaruh positif tanpa terbawa arus nilai-nilai duniawi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah.
Sebaliknya, hidup kita benar-benar berpusat pada kehendak Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Dalam kehidupan kami boleh diberi kesempatan lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan identitas kami sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan untuk selalu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, mengasihi Bapa, di dalamnya mengasihi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan karena itu menjauhkan diri dari pengaruh-pengaruh budaya, kehidupan dunia yang menyesatkan kami. Tapi biarlah kami terus berpegang teguh pada firman, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu Bapa. Tolong kami ya Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus untuk menjalani hidup ini, supaya berkenan kepadamu di keluarga, di jemaat dan masyarakat, dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami juga Tuhan untuk terus mengandalkan-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Dikala kami bekerja menunaikan tugas tanggung jawab, dikala kami melayani atau apapun tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami kerjakan dalam takut akan Tuhan. Berkati keluarga kami, suami istri, anak orang tua selalu hidup berdampingan penuh kasih. Ada keharmonisan, cinta kasih menjadi bagian kehidupan keluarga kami. Bahkan persekutuan jemaat-Mu kiranya terus ada dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Tolonglah ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang memberi diri dalam pekerjaan pelayanan. Diaken, penatua, guru agama, pendeta, komisi-komisi kerja, komisi BIPRA, badan pekerja, kostor pegawai Panji Yosua. Semua ada dalam pemberkatan tuntunan kasih sayang Tuhan, sehingga dimampukan dalam kerja tugas pelayanan. Termasuk Jemaat Maranatha Pas Selatan diberkati dari kolom 1 hingga 27, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia. Tuhan berkati senantiasa. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati pemerintah kami. Tolong dan sertai mereka dalam melaksanakan panggilan pelayanan mereka dan dimampukan untuk dapat mensejahterakan masyarakat dan bangsa. Tuhan Allah, demikian para pemimpin gereja-Mu, baik di jemaat, di wilayah maupun sinode, Tuhan berkati senantiasa. Sepanjang kehidupan kami hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Pas Selatan. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.